teman-teman Betul. dari generasi muda, dan beliau bertanya apa aja nih syaratnya. Tapi silakan Ibu. Terima kasih Mas Daud. Wah, seneng saya tuh kalau ngelihat anak yang muda mau punya usaha itu seneng banget. Artinya kan mau menciptakan peluang usaha ya Mas. Nggak mau kerja ke orang, maunya menciptakan peluang usaha. Bagus itu Mas, apresiasi. Semangat ya Mas Daud ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di kelas komunitas Sahabat UMKM. Kenalkan, saya Ari, saya dari Badan Pengurus Pusat Sahabat UMKM. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di kelas komunitas Temu 13. Jadi ini merupakan pertemuan ke-13 di kelas komunitas bersama kawan-kawan semua, bersama sahabat semua. Dan di Temu 13 ini kita akan membahas mengenai pentingnya izin edar terhadap produk UMKM. Pertemuan ke-13, dan saya lihat juga ada beberapa teman-teman yang sudah biasa ikut. Terima kasih banget Bapak Ibu udah secara rutin ikut kelas komunitas. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita semua agar usaha kita bisa terus meningkat, terus berdaya saing, dan terus naik kelas. Tuh. Oke, kita sambut Ibu Anika. Halo, selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi Mas Ari. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sekali Bu untuk mau sharing ke teman-teman. Oke, Ibu, untuk mempersingkat waktu, silakan jika ada materi yang ingin dipaparkan. Baik, terima kasih Mas Ari atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi buat teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Sudah dikenalkan sama Mas Ari, nama saya Ani Handayani. Kebetulan sehari-hari saya, selain saya juga punya usaha, saya juga pendamping UMKM. Jadi mungkin di sini kita akan lebih banyak sharing nanti ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya sedikit aja menyampaikan sekilas tentang materi izin edar. Tadi mungkin sudah disampaikan sama Mas Ari bahwa legalitas itu adalah hal yang penting dalam kita memulai sebuah usaha. Untuk itu nanti kita dalam 1 jam ke depan kita akan diskusi tentang apa sih izin edar itu dan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mendapatkan untuk izin edar. Di sini saya sebagai fasilitator nasional, jadi kami juga menyampaikan nanti program-program dari BPOM, sekaligus saya juga bergabung di Garda Transbumi dan Master Mentor Indonesia. Izin edar itu adalah apa yang mengenai izin edar? Adalah persetujuan atau hasil dari penilaian keamanan mutu sebuah produk sebelum diedarkan ke wilayah Republik Indonesia. Artinya, semua produk apapun sebelum diedarkan itu wajib hukumnya untuk memenuhi izin edarnya. Nah, di sini saya sampaikan sekilas tentang jenis surat izin usaha. Sebelum kita masuk ke izin edar, mungkin saya prolog sebentar bahwa di sini ada beberapa jenis tentang surat izin usaha yang wajib dimiliki oleh seluruh pengusaha, baik itu UMKM maupun pengusaha yang sudah besar. Lagi ke jenis surat izin usaha. Yang pertama itu adalah NIB atau nomor induk berusaha. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang sudah punya perizinan pastinya sudah tahu dong apa itu NIB. Jadi kalau NIB atau nomor induk berusaha itu adalah identitas bagi pelaku usaha yang awal usaha wajib punya. Jadi sekarang semua pelaku usaha jenis apapun wajib punya NIB. Kalau dulu kan ada SIUP, TDP, dan sebagainya. Biasanya kalau dari desa itu ada surat keterangan usaha. Kalau sekarang ini tidak perlu pakai surat keterangan usaha, tapi langsung yaitu nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha ini juga berlaku yang tadi saya sampaikan sebagai TDP atau tanda daftar perusahaan ataupun sebagai akses kepabeanan. Surat izin yang kedua adalah surat keterangan domisili usaha, nomor wajib pajak, dan juga surat izin tempat usaha atau situ. Yang keenam, surat izin prinsip.
biasanya itu diberikan kepada pengusaha atau badan usaha yang mau mendirikan sebuah usaha di daerah-daerah tertentu. Ada juga surat izin usaha industri. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin sudah usahanya lebih dari 6 tahun mungkin tahu ya, yang dulu tuh namanya TDI atau Tanda Daftar Industri. Nah, karena sekarang semua perizinan sekarang sudah berbasis OSS, jadi TDI sekarang sudah berganti ke Surat Izin Usaha Industri. Dan yang ke-8 adalah Surat Izin Usaha Perdagangan. Ini berlaku untuk Bapak Ibu yang usahanya di bidang perdagangan. Selanjutnya yang ke-9, Tanda Daftar Perusahaan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan usahanya, jadi nanti akan dapat namanya TDP. Yang ke-10, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, itu biasanya untuk yang usaha konstruksi. HO, mungkin Bapak Ibu sering dengar HO ya, atau Surat Izin Gangguan. Biasanya itu kita mau mengajukan izin HO, itu biasanya kalau usaha kita di dekat permukiman penduduk, jadi kita wajib mengajukan untuk surat izin gangguan atau HO. Ada juga IMB, surat izin mendirikan bangunan. Nah, nanti yang akan kita bahas itu adalah izin BPOM. Izin BPOM ini adalah dokumen izin edar, di mana semua produk usaha makanan ataupun produk usaha lainnya itu wajib hukumnya untuk mengurus izin edar. Karena izin BPOM ini diperlukan bagi semua produsen pangan maupun produsen kosmetik, terutama yang di dalam negeri. Ada juga izin sertifikat layak fungsi, izin lingkungan, izin lokasi, tanda daftar usaha pariwisata. Nah, itu mungkin sekilas saya sampaikan mengenai apa tentang perizinan itu yang wajib kita penuhi. Nah, kenapa izin edar itu penting? Karena yang pertama, untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah diteliti oleh lembaga yang berwenang. Yang kedua, merupakan bukti bahwa produk yang kita edarkan itu sudah terjamin mutu dan keamanannya, sehingga konsumen ketika mengkonsumsi tidak ragu lagi untuk menggunakan produk tersebut. Ini manfaat izin edar bagi kita, terutama kita sebagai produsen, kita wajib tahu ya apa sih manfaatnya, kenapa kita harus mengurus izin edar tersebut. Yang pertama, ini manfaat bagi produsen atau sebagai kita sebagai pelaku usaha. Manfaatnya yang pertama sebagai bukti bahwa kita ini sebagai pelaku usaha itu memang benar-benar memperhatikan keamanan produk bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan mutu, kualitas, dan juga nilai jual sebuah produk. Yang ketiga, akses pemasaran kita lebih luas. Karena dengan adanya perizinan, dengan adanya dilengkapi izin edar, otomatis produk kita lebih mudah diterima oleh masyarakat. Yang keempat, bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta ini akan bermanfaat untuk perkembangan usaha kita. Sedangkan bagi konsumen itu sendiri, manfaat izin edarnya adalah konsumen otomatis akan merasa lebih aman ketika mengkonsumsi ataupun menggunakan produk tersebut. Sehingga konsumen juga lebih percaya akan kualitas produk yang kita edarkan atau yang kita jual. Dua lembaga pemerintahan yang menerbitkan perizinan atau izin edar tentang olahan pangan. Yang pertama adalah Dinkes, yang kedua adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau lebih kita kenal dengan nama BPOM. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa sih jenis-jenis perizinan itu diklasifikasikan berdasarkan apa sih? Kadang kan kita juga suka bingung, ini produk saya mau termasuk jenis apa ya? Jadi jenis perizinan itu diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, jenis pangan olahan. Yang kedua, tingkat risiko olahan. Jadi
makanan dengan tingkat risiko rendah, sedang, ataupun tinggi, jenis perizinannya berbeda. Yang ketiga, tempat usaha. Tempat usaha di rumah atau tempat usaha di sebuah tempat terpisah itu jenis perizinannya nantinya juga berbeda. Yang kedua, jenis usaha dari pelaku UMKM. Artinya, jenis usaha pelaku itu apa? Misalkan jenis usahanya makanan dan minuman. Itu izin edarnya juga berbeda dengan jenis usaha yang misalkan dari kosmetik ataupun obat-obatan. Jadi, yang pertama izin edar obat itu registrasinya ini di websitenya, izin edar obat tradisional, izin edar kosmetik. Di sini saya akan fokus ke izin edar tentang pangan olahan yang sekarang ini registrasinya dilakukan di OSS. Yang pertama, apa yang wajib dipenuhi ketika kita punya produk olahan makanan? Yang pertama, kita wajib punya sertifikat penyuluhan. Sertifikat penyuluhan itu biasanya ketika kita mengajukan perizinan ke Dinkes, kita akan diikut pada sebuah penyuluhan. Nah, artinya sertifikat penyuluhan itu diberikan hanya sebatas karena kita mengikuti. Nantinya kita diberikan sebuah sertifikat penyuluhan. Yang selanjutnya, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau yang sekarang disebut SPP IRT. Selain sertifikat penyuluhan, nantinya ketika pelaku usaha mengajukan sebuah perizinan, nantinya akan diterbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Nah, PIRT ini diperuntukkan bagi makanan olahan yang memiliki daya tahan di atas 7 hari. Yang ketiga, makanan dalam. Artinya makanan dalam ini adalah makanan dalam negeri. Bagi usaha yang memiliki modal lebih, bisa mengikuti persyaratan pemerintah, produknya bisa diurus melalui Badan BPOM dan kemudian mendapatkan kode MD. Sedangkan ML alias makanan luar negeri ini biasanya diperuntukkan untuk jenis makanan yang diimpor. Artinya ketika mengimpor makanan, wajib juga mengurus sebuah perizinan. Nah, itu namanya perizinan ML. Nah, ini ada beberapa makanan olahan yang bebas izin edar ya Bapak Ibu. Yang pertama, makanan dengan masa simpan kurang dari 7 hari. Artinya ketika kita produksi makanan, tapi makanan kita daya simpannya nggak sampai 7 hari atau nggak sampai 7 hari sudah bisa terjual, itu kita tidak perlu mengurus izin edar. Artinya boleh mengurus izin edar, tapi nggak wajib. Yang kedua, makanan yang diimpor dalam jumlah kecil. Jadi misalkan kita beli dari luar negeri, entah itu lewat aplikasi atau mungkin lewat teman, ketika kita membeli makanan dalam jumlah kecil, dijual mungkin dalam jumlah kecil juga antar teman, kita tidak perlu mengurus izin edar alias tidak wajib. Yang ketiga, digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Itu juga kita nggak wajib ngurus izin edar ketika kita beli sebuah bahan, tapi bahan tersebut bukan kita jual langsung. Itu nggak wajib. Yang keempat adalah makanan olahan yang dikemas dalam jumlah besar, tidak dijual secara langsung. Hampir sama dengan yang nomor 3 tadi ya, ketika kita beli makanan, kita kemas dalam jumlah besar, tapi nggak dijual nih sama konsumen langsung. Kita jualnya di toko atau di pabrik, tapi sama mereka masih diolah lagi misalkan. Itu kita nggak wajib mengurus untuk izin edarnya, karena makanan tersebut nggak langsung dikonsumsi oleh konsumen, tapi masih mengalami proses entah itu pengemasan ataupun pengolahan. Dan yang kelima, makanan yang diolah dan dikemas langsung di hadapan pembeli. Jadi ketika kayak warung atau kita jual makanan misalkan bakso, tapi baksonya yang langsung dijual di tempat alias langsung
dimakan, itu tidak perlu mengurus izin edar. Yang keenam, pangan siap saji, hampir sama ya, intinya ketika makanan tersebut tidak mengalami sebuah proses penyimpanan, makanan tersebut tidak wajib untuk mengurus izin edar. Dan yang terakhir, yang makanan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, penggaraman, tapi tanpa ada BTP atau bahan tambahan pangan. Itu juga tidak wajib untuk mengurus izin edar. Misalkan kayak ikan asin seperti itu, atau mungkin kayak hasil pertanian yang mengalami proses pengeringan, itu juga nggak wajib untuk mengurus izin edar. Dan untuk pengurusan izin edar itu sekarang semuanya sudah ada di OSS. Jadi pemerintah sudah menyiapkan akun yang namanya OSS perizinan satu pintu ketika kita mau mengajukan sebuah perizinan.